minasan, konnichiwa. Ya, jadi sebelum kita mulai pembahasan hari ini, kita memperkenalkan diri kita sendiri dulu. Jadi perkenalkan, nama saya Fadia Ahizahida dengan NIM belakang 079. Nama saya Alifela Farabida dengan NIM akhir 037. Jadi yang pertama kita bahas itu tentang masa kedewasaan atau yang biasa disebut dengan Seijin Shiki. Nah, jadi Alif sebenarnya Seijin Shiki itu apa ya? Aku pernah dengar kalau misalnya dia tuh kayak sebuah ritual kedewasaan yang biasanya tuh diadakan ketika seseorang sudah beranjak remaja. Itu benar gak sih? Benar. Jadi Seijin Shiki itu merupakan upacara kedewasaan yang dimana di Jepang itu dilaksanainnya tiap minggu kedua bulan Januari, dan itu biasanya tuh hari Senin gitu. Nah, pesertanya ini biasanya untuk orang yang berusia sudah 18 tahun, Pak. Nah, 18 tahunnya ini diantara tanggal 2 April tahun sebelumnya hingga 1 April tahun berikutnya. Mereka yang 18 tahun ini bakal diakui sebagai orang yang dewasa secara hukum dan sosial. Jadi kalau misalnya sejarah dari Seijin Shiki-nya itu sendiri gimana ya? Jadi untuk sejarahnya sendiri itu sebelumnya memang sudah ada ritual ini dari zaman dahulu. Nah, pada tahun 1876 di usia 20 tahun itu sebenarnya ditetapkan sebagai usia dewasa secara hukum. Tapi di tahun 2022 dewasanya itu resmi dijadiin usia 18 tahun. Terus kalau misalnya Seijin Shiki sendiri ini ada pakaian khususnya nggak waktu kita melakukan upacara tersebut? Untuk pakaian khususnya tuh ada, Pak. Jadi untuk perempuan itu biasanya menggunakan pakaian kimono itu gaya furisode. Nah, yang dimana kimononya itu formal, terus biasanya tuh panjang, tuh dipadukan dengan rambut yang ditata gitu, dan mereka pakai sendal tradisional ala Jepang gitu. Nah, buat laki-lakinya sendiri itu biasanya ya tradisionalnya itu mereka pakai kimono gaya hakama. Tapi untuk saat ini biasa menggunakan setelan jas. Jadi kalau misalnya itu seperti ini contohnya, Di sana juga acaranya itu merupakan pembacaan pidato dari pejabat daerah, terus ada juga penerimaan cindera mata, terus kayak makan-makan bersama sama foto-foto bersama aja. Begitu rupanya. Oh iya, Pak, masa tua ya? Oh iya, betul. Masa tua itu sebenarnya apa sih, Pak? Jadi kalau masa tua itu Jepang itu mempunyai ritual tersendiri. Jadi kalau misalnya di Jepang sekitar umur 60 tahun itu namanya ritual namanya kanreki. Nah, kanreki ini sendiri adalah acara yang dimana dia itu yang dilakukan pada saat hari ulang tahun ke-60. Kalau misalnya buat sejarahnya sendiri, perayaan kanreki ini kan berasal dari Cina sebenarnya, Alif. Jadi kayak mereka itu kayak memperkenalkan budaya Cina ini ke Jepang. Nah, sedangkan kalau misalnya di Cina ini jarang dilakukan karena harapan hidup mereka itu jauh lebih rendah dibandingkan di Jepang. Akan tetapi kan kalau misalnya di Jepang itu kan harapan hidup orang Jepang itu sekarang adalah pertengahan tahun 80 kebanyakan. Jadi makanya itu kenapa di Jepang itu lebih banyak yang merayakan kanreki itu. Untuk kanreki sendiri ini sebenarnya ada kayak pakaian khusus atau makanan khususnya gitu nggak sih? Oh, kalau misalnya pakaiannya itu ada. Jadi mereka tuh menggunakan semua serba merah, dari topi, terus kayak kimononya, hingga bantalnya itu semua warna merah karena melambangkan akachan. Jadi kayak mereka kan kanreki itu berarti kelahiran keduanya seseorang. Nah, lalu untuk makanannya sendiri itu rata-rata mereka akan menyediakan rata-rata yang berwarna merah juga makanannya, seperti tai atau ikan kakap merah. Terus ada sekihan nasi ketan merah, lalu ada toshikoshi soba dan sachiriori, lalu juga ada kue tawagashi merah putih dan juga sake seperti ini. Banyak banget, Pak. Iya. Terus tuh ya, Lip, dulu sang penerima kanreki ini menyerahkan tanggung jawab keluarga seperti wewenang rumah tangga itu bisa kepada generasi selanjutnya. Misalnya seperti menantu perempuan diberi sendok nasi sebagai simbol tugas rumah tangga. Akan tetapi kalau misalnya sekarang itu menganggap bahwa umur 60 tahun itu masih muda kan, karena dulu tuh bahwa 60 tahun itu sudah sudah usia sudah tua gitu ya. Akan tetapi karena kalau sekarang itu mereka sudah tidak menganggap seperti itu lagi. Makanya kalau misalnya sekarang perayaan kanreki itu juga dilakukan lebih santai gitu, seperti kayak berbincang-bincang seperti biasa kayak pada umumnya ke acara keluarga ya, seperti itu. Nah, Liv, sekarang kita sudah sampai ke proses terakhir dari
ritual-ritual tersebut, yaitu adalah masa kematian, yang dimana masa kematian ini sendiri ada beberapa prosesnya. Jadi yang pertama itu adalah shi, yaitu kematian itu sendiri, yang dimana berhentinya masa hidup seseorang. Lalu selanjutnya kalau nggak salah ada Matsugo no Mizu, ya benar sih. Ya, Matsugo no Mizu itu merupakan air terakhir. Lalu setelah Matsugo no Mizu ada namanya Otsuya, Pak. Jadi Otsuya itu merupakan malam berkabung, yang dimana kerabat, teman dekat, keluarga, pendiam akan berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir. Lalu kemudian ada Oshushiki yang merupakan proses pemakaman itu sendiri. Terus kata yang terakhir itu adalah namanya Kijitsu gitu. Nah kalau Kijitsu sendiri ini adalah hari peringatan kematian gitu. Jadi peringatan yang dimana kita akan memperingatkan jenazah tersebut di hari setelahnya. Seperti di hari kematiannya, di hari ke-7, hari ke-49, tahun pertama, tahun ketiga, tahun ke-7, dan tahun ke-13, dan seterusnya. Nah ternyata banyak ya ritual-ritual yang dilakukan oleh orang Jepang. Bahkan rangkaian prosesnya pun juga banyak juga gitu. Iya betul sekali. Nah semoga materi hari ini yang telah kita sampaikan berguna untuk kedepannya bagi teman-teman. Baik, sekian dari kami. Hai, arigatou gozaimasu.